kulluman alaiha fan waya beko, dan kita bisa sampai itu ya, waya beko, yang bakok itu cuman itu wajhu rabbik. Nah, untuk menemukan itu gimana? Menemukan wajhu rabbik itu yang dicari sebenarnya, yang dicari oleh seluruh umat manusia. Mencari sosok sebagai pewarisnya, yang mewarisi Nur Muhammad, Nur kerasulan, yang dulu telah dipegang oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi, semua nabi-nabi itu kan pernah ditempati itu. Yang itu juga masih estafet al ulama warasatul anbiya dan pol sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Comri Ma'rifat. Sore ini kita akan mencoba berbagi sedikit ya tentang cara memasuki akhirat. Jika dulu pada waktu kita kecil ya, bahwa untuk memasuki akhirat itu kita mesti mati dulu. Karena setelah kita mati itu nanti kita baru beralih alam, ke alam akhirat yang disebut itu ya. Tetapi Rasulullah itu menceritakan akhirat itu adalah waktu Nabi masih hidup. Jadi Nabi menceritakan akhirat itu ketika masih hidup, dan Nabi juga pernah mengatakan bahwa Nabi itu mendengar langkah kaki atau terompah langkah kakinya Bilal di surga, seperti itu ya. Kemudian ada lagi Nabi siapa itu yang juga pernah ke surga seperti itu ya. Dan akhirnya ia tidak mau kembali seperti itu. Jadi akhirat itu mestinya itu sudah ada, saat ini pun sudah ada, beda dimensi saja. Dan jika Nabi mengatakan bahwa untuk cerita-cerita itu mengatakan bahwa untuk memasuki akhirat itu kita mesti mati dulu, maka ini ada metode atau cara yang di dalam Islam itu disebut mutu qabla anta mutu, atau mati sakjroning urip versi Jawa. Ada istilah itu. Nah, itu caranya gimana? Terus apakah itu memang ada? Apakah Islam mengenal itu? Islam mengenal itu ada di dalam surat Ar-Rahman, kulluman alaiha fan. Tiap orang itu akan fana, itu rusak atau lenyap, tiada. Tiap-tiap orang ya. Maksudnya ini sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan itu relatif itu. Benar salah, baik buruk, cantik dan tidak cantik misalnya, kaya miskin, itu nanti tidak ada lagi. Yang ada apa? Waya beko wajuhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang bakok itu yaitu. Nah, proses itu loh, metode itu loh yang mesti kita temukan caranya. Nah, karena dengan kita ketemu dengan metodologi itu, kita baru nantinya bisa memasuki akhirat. Apakah metode itu ada? Ada. Karena metodologi itu sebenarnya yang ada di dalam agama. Semua agama itu mengajarkan itu. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, agama apapun lah, Zoroaster misalnya, yang dianggap sebagai penyembah api, itu juga sama. Loh, tapi kan dia menyembah api misalnya. Kan barangkali kita akan mengatakan seperti itu. Ia kan menyembah api, beda dengan kita menyembah Allah. Loh, memangnya kita bisa menyembah Allah langsung? Kan tidak bisa. Toh nyatanya ketika kita sholat, itu juga kita menghadap ke Ka'bah. Memangnya Ka'bah itu apa? Terbuat dari apa? Kan sama. Itu hanya sebagai sebagai kiblat. Cuman bagi pelaku rohani, kiblat itu nantinya tidak berupa fisik itu. Kiblat itu yang menjadi kiblat kita semestinya untuk memasuki memasuki akhirat, untuk
yaitu memasuki itu tadi, memasuki akhirat portal itu tadi ya. Itu yang menjadi kiblat kita dalam beragama. Itu kan ada kalau dulu dikenal dengan Rasulullah, potensi Tuhan. Rasulullah itu potensi Tuhan itu sendiri. Potensi Tuhan yang menempati wujud zahir manusia. Dulu pernah menempati Nabi Musa, menempati Nabi Adam, menempati Nabi Ibrahim, menempati Nabi Nuh, Nabi Muhammad, dan seterusnya. Itu sama. Karenanya agama itu selalu membenarkan agama-agama sebelumnya. Karena apa? Karena itu sama. Sama sebenarnya. Yang berbeda apa? Yang berbeda itu pembawanya. Adam, ke nabi berikutnya, ke nabi berikut Nabi Nuh, terus ke nabi berikutnya Nabi Musa misalnya, sampai ke Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad, itu sama. Karenanya di dalam rukun iman itu kita mesti percaya dengan nabi-nabi sebelumnya atau rasul-rasul itu ya. Percaya pada kitab-kitab terdahulu. Cuman apakah saat ini kita itu kita pakai, kita secara lisan ya, secara verbal kita mengatakan bahwa oke, saya percaya bahwa Injil itu kalam Tuhan, Taurat kalam Tuhan, Al-Quran kalam Tuhan, Zabur kalam Tuhan. Agama Kristen dari Tuhan yang dibawa oleh Nabi Isa, karena kita mesti iman itu kan. Tapi wujudnya sekarang kita ini eker-ekeran terus. Coba sampean coba nanti buka YouTube lah. Perbandingan agama itu luar biasa rame. Dan itu saling klaim kebenaran masing-masing. Ketika itu mengklaim benar, berarti kan ada yang salah kan? Ketika Islam mengatakan bahwa Islam benar, berarti selain Islam salah, kan seperti itu. Padahal kulluman alaihi fan, tiap-tiap kemanusiaan benar, baik, buruk dan lain sebagainya itu nantinya lenyap itu ketika kita sudah memasuki tahap-tahap atau memakai metodologi yang kita pakai itu nanti. Nah, karenanya beragama itu ya itu, karena agama itu sistem, berarti mesti utuh ya, utuh. Kita harus memakai itu secara utuh, tidak bisa kita pilah-pilah misalnya. Jika mengatakan bahwa rasul-rasul terdahulu, terus kita cuma memilih rasul Nabi Muhammad misalnya, kan tidak bisa. Makanya udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh, secara menyeluruh. Agar apa? Ya agar itu tadi. Agar makom fana itu tadi. Kulluman alaihi fan waya beko. Dan kita bisa sampai itu ya. Waya beko, yang bakok itu cuman itu. Wajhu rabbik. Nah, untuk menemukan itu gimana? Menemukan wajhu rabbik itu yang dicari sebenarnya, yang dicari oleh seluruh umat manusia. Mencari itu, mencari sosok sebagai pewarisnya, yang mewarisi Nur Muhammad, Nur kerasulan, yang dulu telah dipegang oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi, semua nabi-nabi itu kan pernah ditempati itu. Yang itu juga masih estafet al-ulama warasatul anbiya dan pol sampai saat ini. Yang disebut sebagai ulil amri minkum. Ati Allah, taat kepada Allah. Allah ini yang metafisik, yang maha metafisik. Tidak bisa kita terhubung langsung. Wa atiur rasul, rasul itu juga potensi ketuhanan, ya fisika, maha metafisika, fisika, wa ulil amri minkum. Keduanya ini ada di baliknya ini. Nah, wajhu rabbik itu ini yang pegang. Agak aneh kali ya, jika kita ceritakan seperti ini. Tapi karena ini tentang praktek, jadi mesti kita praktekkan dulu. Ketika praktek itu, ini nanti ketika sudah praktek itu paling cuman AO gitu aja. Oh ternyata itu tak, oh ternyata begini, ternyata begini. Itu sama saja ketika contoh yang kemarin kita pakai ya, ketika kita hanya percaya bahwa kopi itu pahit misalnya.
kopi itu pahit tanpa kita pernah minum, kita diceritakan, kopi ini yang hitam ini pahit loh. Kita cuman percaya saja. Nah, kemudian kita menceritakan kepada orang lain, kopi itu pahit. Padahal kita belum pernah minum. Ternyata ketika kita minum, ternyata tidak pahit-pahit amat, misalnya. Dan menyampaikan rasa itu kan tidak bisa. Rasa itu tidak bisa diucapkan. Karena rasa itu hanya bisa dirasakan. Kan seperti itu. Demikian juga Tuhan, potensi dan lain sebagainya. Karena ini sifatnya rohani. Jadi ya cuman, ya. Cuman gitu tak paling. Jadi ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Bagi nanti saudara-saudara yang ingin merapat, ingin serius, ingin belajar, nanti bisa menghubungi admin kami. Dan akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.